Ada orang di Makassar majelis taklim, dia bilang, Ustaz, romantisnya itu rumah tangganya itu saya dari mana ibu lihat? Tahu Ustaz, anunya Instagramnya, bahagianya sebelah. Apa kau mau percaya itu Instagram? Instagram 1 menit saja update foto, pasti yang romantis-romantis yang berkepelukan. Pasti yang belum baik. Bodoh itu kalau dia lagi bertengkar dia siaran langsung. Suaminya karena sayang, dibelikanlah. Beli jilbab tidak ada masalah. Efek setelah beli jilbab jadi masalah. Masa jilbab kuba tidak serasi dengan tasku. Muncul tas. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Ya, sudah dibeli tas. Dia bilang, Pak, rasa-rasanya tidak cocok kalau tidak sama saya punya baju. Sudah baju, dia perhitungkan lagi. Sepatunya Pak, tidak matching. Sudah itu, dia bilang, Pak, sudah dihafal orang. Itu berarti bukan gaji yang tidak cukup, tapi selera yang berlebihan. Bu. Tidak ada suami yang mau membuat istrinya tidak penampilan wah. Mau semua. Tapi apa boleh buat, rezeki Allah yang tentukan. Makanya saya sadar hadis Nabi. Perempuan itu 2 penyebabnya kalau suka ngomel. 1, jarang dipuji. 2, jarang kasih hadiah. Saya tahu ini. Maka saya kasih hadiah istri saya. Pulang saya ceramah beberapa hari tidak pulang. Saya bawakan hadiah Bu Menteri. Gelang sama kalung. Lumayan tebal. Emas. Begitu saya kasih. Terharu dia Bu. Berkaca-kaca matanya. Terima kasih Ustaz. Orang tuaku saja belum pernah belikan saya begini Ustaz. Beberapa hari kemudian dia datang. Waktu saya lagi baring-baring dia bilang, ternyata palsu Ustaz belikan saya. Saya bilang, sayang, di manalah saya mau dapat uang sebesar itu? Ya, meskipun itu emas palsu tapi cintaku murni 24 karat. Pelajarannya Bu, semua laki-laki mau kasih Ibu yang mau. Bodoh itu laki-laki kalau tidak mau kasih istrinya berlian. Kami mau Ibu pakai baju tiap bulan ganti. Pulang kampung kalau perlu bawa uang banyak. Tapi kan rezeki terbatas dari Allah. Maka syukuri apa yang Allah kasih. Kalau ibu tidak bersyukur, tidak pernah kaya. Kaya itu syukur. Bagaimana cara mensyukuri rezeki suami? Bu, cara mensyukuri rezeki suami, catat itu pengeluarannya Ibu. Ibu catat enggak? Oh, saya istri saya, nanti saya tahu itu setelah istri begitu Bu. Saya bukan ajaran, bukan. Saya bukan mau banggakan, tapi sebaiknya memang laki-laki memuji istrinya. Istri saya itu Bu, selalu saya bilang sama mama saya akan protes Allah kalau istriku tidak masuk surga. Bisa jadi istriku nanti jauh lebih duluan masuk surga dari saya. Kalau itu saya mau pergi Bu, mau keluar. Tidak pernah dia tidak sudah siap sebelum saya keluar. Dia ambil ranselku itu yang berat karena banyak elektronik dalam. Saya bilang, enggak usah sayang, berat. Apa dia bilang? Beratnya ini ransel, tidak seberat tanggung jawab sebagai ustadz. Demi Allah ini Bu, demi Allah. Sudah itu Bu, dia pikul itu ransel, dia masuk mobil. Lalu kalau saya sudah duduk di mobil, biasa saya malu-malu sama sopir saya. Dia apa dulu? Dia cium dulu tanganku Bu. 3 kali dia cium Ibu. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Sudah itu dia cium lagi mata kananku. Sudah itu mata kiriku lagi. Ini yang agak lama sedikit. Kenapa istriku? Dan hebatnya Bu, dia tidak pernah tutup pintu mobil itu sebelum dia usap dadaku dan dia berkata, Ustadz, ridhoi saya. Itu duit Bu, selalu ada laporan. Saya kalau kasih uang mau pergi, pasti ada laporannya. Meskipun 20.000 dia catat.
Akhirnya kita sebagai suami lapang dada. Kenapa? Jelas kemana ini uang. Hebatnya lagi, setiap bulan dia ingat itu ibu saya. Sembakonya mama. Malah demi Allah, malah saya biasa bilang, jangan terlalu berlebihan. Kalau istri seperti ini, biar siapa suamimu yang goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah. Ini kalau tidak pernah hadir, HP-nya saja suamimu kau periksa. Baru datang, mana HP? Ketawa ibu karena ibu semua pelakunya. Ibu untuk apa periksa HP? Masya Allah. Bu, istri saya itu, ya, saya sudah 11 tahun bersama. Sepertinya tidak cukup jari-jari saya, dia terlambat sholat tengah malam. Kalau dia terlambat bangun lewat jam 4, serasa dia kehilangan emas. Dan kalau dia curhat, dia berdoa, dia kasih dengar saya. Saya tahu, oh ini keluhannya. Dia tidak berani ngomong sama saya. Dia berdoa, dia kasih keras. Ya Allah, saya lihat suamiku mulai lain-lain, ya Allah. Ya kan? Akhirnya kita merasa dimuliakan. Anak saya baru 1. Tapi membuat bahagia video call. Begitu caranya ibu. Kalau mau suamimu mau interogasi. Mau jaga dia di mana. Jangan video call. Di mana kamu? Masa eselon ditanya di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba video call. Wibawa suami hilang bu. Tapi gimana caranya? Kreatif. Telepon. Bang, ini cucumu mau bicara. Ini si adek lagi hafal hadis bang. Tolong buka video call-nya. Itu suamimu pasti akan tenang. Kalau suami tenang kerja, suami tenang cari nafkah, siapa yang dapat rezeki? Istri. Karena rezekinya suami kembali ke istri. Tapi kalau suami galau, baru 10 menit keluar, di mana kok? Di kantor kasih. Aku bohong. Astagfirullah. Apa astagfirullah? Aduh. Ada memang begitu, ada. Mau pulang suamimu. Tadinya mau kreatif cari tambahan. Karena lebih awal pulang, jam 9 dia pulang. Ada izin cepat pulang. Dia mau cari duit tambahan. Tapi apa dia bilang? Mengamuk lagi nih. Sudah balik lagi saya. Tapi coba kalau ibu bikin tenang hati suami. Dia akan kreatif di kantor. Kalau dia kreatif di kantor, pasti dia akan mendapat penghargaan. Dan ketika dapat penghargaan, istri yang menikmati. Mana kami bisa cari nafkah dengan tenang kalau istri bikin takut? Contoh, misalnya istriku mama nyece, bikin gaduh. Mana bisa saya ceramah? Begitu 10 menit lagi saya mau ceramah, dia menelpon. Pulang kau. Tunggu dulu sayang, belum. Pulang kau. Kenapa? Itu anakmu kesetrum. Iya toh bu? Halo bu. Bu. Kembali. Khadijah banyak masalahnya dalam rumah tangga. Tidak ada orang tidak ada masalah dalam rumah tangganya bu. Demi Allah tidak ada. Bohong itu ada kalau orang bilang tidak ada rumah tangganya masalahnya. Bohong. Mana ada orang tidak ada masalah rumah tangganya? Coba angkat tangan di sini, tidak ada masalahnya. Coba lihat, saya kasih contoh ibu. Istri cantik. Ibu kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Iya tuh bu. Istri cantik digoda orang. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Di mana kau? Duluan aja, Dek. Nanti kita ketemu di gedung. Sampai gedung istrinya. Mana kau bang? Kita sudah sampai gedung ini. Saya tidak jadi Dek. Saya lagi mencret. Iya toh. Istri cantik masalah, istri jelek masalah.
Coba, ada orang Bu, sudah 2 anaknya kasihan setelah menikah. Apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Ada kan yang begitu Bu? Ada. Dan barangkali di tetangga kita ikhtilat. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Malah sudah menikah menjadi 2 rumahnya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Iya toh? Ada rumah, ada anak. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suami setia, istri setia. Apalagi masalahnya? Mertuanya ikut campur. Biar gordennya mau juga natur. Bodoh itu istrimu. Ini bagus warnanya. Iya toh? Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ada orang di Makassar majelis taklim. Dia bilang, Ustaz, romantisnya itu rumah tangganya itu. Saya, dari mana ibu lihat? Tahu Ustaz, anunya Instagramnya. Bahagianya sebelah. Apa kau mau percaya itu Instagram? Instagram 1 menit saja update foto. Pasti yang romantis-romantis yang berkepelukan. Pasti yang belum baik. Bodoh itu kalau dia lagi bertengkar dia siaran langsung. Hai guys, kita lagi bertengkar guys. Beleng-beleng. Nggak mungkin. Ya teh Bu. Bu. Sudahlah, nggak usah kita alami sendirilah. Kalau kita pergi mall, kira-kira masih baku pegang sama suami. Saya pergi mall Bu, saya pegang tangannya istri saya Bu. Saya pegang rapat-rapat suami. Dia bilang, santriku, mahasiswaku, romantis tak Pak Ustadz? Saya bilang, enggak dek, kalau lepas tangannya banyak diambil. Iya, Bu, tidak ada orang, tidak ada masalah rumah tangganya Bu. Semua kita punya masalah. Ini Ustadz Dasat. Ibu pikir saya tidak banyak masalah. Banyak masalah saya dalam rumah tangga Bu. Jarang sekasian ada di rumah. Tapi kalau istri saya mengeluh, jarang di rumah, saya tidak marah. Saya menyanyi Bang, saya peluk. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih marah, ku peluk lagi, baru ku menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar masih menggobel-gobel, ku peluk dari belakang, ku menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia. Berhenti Bu. Coba ibu sikapi marahnya suami, jengkelnya suami. Ibu diam, kalau perlu hilangkan gengsi, hilangkan wibawa, nyanyi di depannya. Iya Bu. Kalau ibu lagi marah, suami marah, ibu nyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar tangan sering kau lakukan bila kau marah. Samakah aku bagai burung yang hingga sesukamu kau sakiti aku. Coba ibu amalkan ini kalau pulang. Ibu ngapain? Ini biasa, kita sudah tahu salah, kita sudah tahu benar suami kita, tapi kita gengsi. Gengsi itu setan. Ngapain gengsi? Dia suami, ngapain gengsi? Wong kita telanjang di depannya. Untuk apa lagi gengsi? Tidak ada lagi gengsian suami istri. Kalau kita salah, minta maaf. Kalau dia tetap ngotot, tenang aja dulu. Karena suami gengsinya tinggi juga kalau sama suami istri. Tenang aja dulu. Sudah itu, biasanya perempuan, kalau itulah perempuan ahli sejarah. Waduh, satu kali dia bagaimana mutar-mutar supaya kembali kepada kesalahannya suaminya. Ibu ketawa karena begitu sama kalau tota. Iya. Ibu-ibu, kalau suami marah, ibu yang cooling down. Saya tidak mau nasihat untuk suami karena ini khusus ibu. Bu, perempuan itu
Kalau dia sudah sifat seperti Khadijah, ada masalahnya. Dia tidak pernah ngomong ke orang lain. Ini semua tetangganya tahu. Tidak kusangka itu. Kalau tidur dia ngorok juga. Sampai suaminya pun ngorok, dia cerita. Suami saya itu duitnya dia yang pegang. Yang anehnya bertengkar, hamil lagi. Jadi apa kata di komplek? Bertengkar. Bu, ketika ada masalah dalam rumah tangga, curhat. Curhatnya kemana? Allah. Ini curhatnya di Facebook. Coba lihat itu selebriti. Saling memuji sebelum menikah. Sudah menikah saling menghina lagi di media. Apa yang kau mau capai? Kalau kita cerita sama tetangga, paling dia bilang, ih kasihan banget ya. Dalam hatinya, kau rasa. Itu apa cerita? Dia tidak akan mampu menolongmu. Lebih baik ibu update status. Pergi suaminya, marah lagi. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Akhirnya orang tahu semua kau lagi bertengkar. Kau cerita sama saudaramu. Kau cerita sama ibumu. Suami saya begini. 2 bulan kemudian akur lagi. Apalagi aib suamimu sudah dia tahu. Maka lebih baik ibu sholat tengah malam. Ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaga suamiku. Tapi engkau sumber segala penjagaan. Ya Allah, lindungi dan jaga suami saya. Agar dia mampu menjadi ayah yang baik. Serahkan kepada Allah. Kalau ibu periksa HP, dia kasih itu HP 1. HPmu. Dia kasih HP, masih ada disembunyi 2 di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ya sudah lembut. Saya bilang sama mamanya Cek. Istri saya. Saya bilang sama istri saya, ini HP-ku. Karena suatu ketika dia dapat itu WhatsApp mantan. Bu, saya ini setelah viral kan banyak janda-janda yang curhat. Ustaz, ini ada masalah saya, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah ini baca ibu kalau lagi galau. Kalau pagi sikir ini baca. Hari Senin ini. Lama-lama dia bilang, Ustaz jiwaku sudah tenang. Alhamdulillah. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya, oh mohon maaf ibu. Saya bukan imam. Saya penceramah. Mana ada orang ada masalah. Nah dia dapatlah itu. Mamanya Cek. Dia bilang, ternyata masih suka komunikasi di. Iyalah. Mana bisa dihapus itu mantan. Mantan itu bukan aplikasi. Bisa dihapus tidak ada bekasnya. Ini mantan pernah di hati. Baru saya peluk dia, Sayang, kan perempuan itu perasaannya lebih dominan. Maka saya peluk, sayang. Kira-kira pilih mana? Jadi mantan terindah atau istri? Mana kau pilih? Dia betul mantan terindah tapi tetap mantan. Biar indah tapi tetap mantan. Bukan mantan tapi istri. Pilih mana? Ya istri dong. Sudah jangan kau pusing dengan mantan. Tidak ada. Tidak mungkin itu. Mana? Cuma pernah saya bilang sama ibu menteri sama mamanya Cek. Saya bilang sayang. Andai saja saya sakit dan sakitku ini tidak bisa sembuh. Kecuali kawin lagi. Kira-kira kalau tidak saya kawin, mati. Hanya itu saja. Kira-kira kau pilih mana sayang? Apa dia bilang bu? Lebih baik kau mati saja deh. Saya doakan kau husnul khotimah. Jadi bu, ada masalah, tapi bukan ke makhluk. Kepada siapa? Allah. Ada namanya sholat hajat. Ibu bangun tengah malam, sholat hajat. Ya Allah, Engkau yang memelihara hati dalam suami saya. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara hatinya ya Allah. Buatlah dia tetap terpesona kepadaku. Pusingkan dia kepalanya kalau dia tidak lihat saya 1 minggu. Allah kabulkan, pusing betul bu. Minta kepada Allah. Dan Allah hebatnya, Allah janji, ud'uni
astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kasih. Coba deh amalkan ini, Bu. Satu, curhat, doa. Dan doa itu, Bu, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Cina, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Nggak ada bacanya, dia menangis saja. Doa seperti itu, Bu, cepat sampai. Iya, Bu, karena Ibu apa? Itu curahan hati Ibu sampaikan kepada Allah. Itu cepat sampai, dia menangis di hadapan Allah. Malaikat katakan, oh, ada perempuan yang ganggu suaminya. Allah kabulkan. Tiba-tiba besok suami langsung minta maaf. Allah yang gerakkan hatinya.